Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga janganlah kita lupa untuk senantiasa tetap berselawat kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri peserta aksi tahun 2026 yang insya Allah dirahmati dan diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton maupun hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah pada tema pidato yang akan saya sampaikan ini, yaitu tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata taba ya'tubu taubatan, yang artinya kembali kepada jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun itu dosa kecil, maka seharusnya lah kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan tersebut dengan rasa menyesal di dalam hati dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat semurni-murninya. Dan begitu juga bagi kita semuanya, hendaklah senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun, beristighfar kepada Allah lebih kurang sebanyak 100 kali dalam satu hari, satu malam. Maka dari itu, kita selaku hamba Allah yang penuh dosa ini, maka senantiasalah kita selalu memohon ampun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Karena ada dua amal yang paling berharga nantinya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah meninggal dunia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali yang berbunyi, fala tafrah illa bi ziyaratin ilmin wa amalin solihin fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri haitsu yatakhallafu anhu ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Yang artinya, janganlah engkau bangga kecuali dengan bertambah ilmu dan amal solehmu, karena dengan ilmu dan amal solehlah engkau akan, karena dengan ilmu dan amal solehlah yang akan menjadi temanmu ketika engkau telah berada di alam kubur, ketika semuanya pergi meninggalkanmu, baik itu keluargamu, anak-anakmu, hartamu maupun teman-temanmu. Tidak ada yang akan menemanimu ketika engkau telah berada di alam kubur. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah diri kita ini
bekalilah diri kita ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa dijadikan hikmah atau pelajaran atas apa yang telah saya sampaikan kepada kita semuanya maupun kepada Al-Fakir sebagai pelajaran dan memperbaiki diri ke depannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di alam dunia ini senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.